Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dito Aditya Dharma NST SE MSI, selaku dosen penguji seminar proposal kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisa Laporan Keuangan Perbankan sebagai alat penilai performance bank dengan menggunakan metode CAMEL pada PT Bank Mandiri Taspen KC Medan. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anggriani Simaibang dengan MPM 191510484 dari program studi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Pada bagian pendahuluan dilatar belakangi oleh masalah, perbankan sebagai intermediary institution harus selalu memperhatikan performance. Bank memerlukan suatu analisis laporan keuangan untuk menilai kondisi keuangan bank, membantu dalam pengambilan keputusan. CAMEL, Capital Asset Management, Earning, dan Liquidity adalah sebagai alat untuk menilai performance sebuah bank dengan menggunakan rasio keuangan dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan. Namun dengan kemunculan pandemi COVID-19, banyak mempengaruhi keberadaan bank, salah satunya PT Bank Mandiri Taspen KC Medan. PT Bank Mandiri Taspen Cabang Medan terus mengupayakan evaluasi dan perbaikan dalam jasa pelayanan keuangan di tengah pandemi COVID-19. Dengan menganalisa laporan keuangan perbankan sebagai alat penilai performance bank dengan menggunakan metode CAMEL pada PT Bank Mandiri Taspen KC Medan. Untuk identifikasi dan batasan masalah pada penelitian ini, yaitu 1. Adanya perubahan capital adequacy ratio setiap tahunnya pada PT Bank Mandiri Taspen KC Medan. Kedua, adanya perubahan return on asset setiap tahunnya pada PT Bank Mandiri Taspen KC Medan. Yang ketiga, terdapat nilai return on asset yang tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan pada PT Bank Mandiri Taspen KC Medan. Menilai performance bank pada PT Bank Mandiri Taspen KC Medan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana tingkat performance bank dengan menggunakan metode CAMEL, Capital Asset Management, Earning, dan Liquidity pada PT Bank Mandiri Taspen KC Medan. Kedua, apakah tingkat kesehatan bank jika menggunakan metode CAMEL pada tahun 2018-2020 pada predikat sehat? Untuk tujuan penelitiannya ada dua, yaitu 1. Untuk mengetahui tingkat performance PT Bank Mandiri Taspen KC Medan dengan menggunakan metode CAMEL, Capital Asset Management, Earning, dan Liquidity. 2. Untuk mengetahui predikat tingkat kesehatan bank secara keseluruhan apabila menggunakan metode CAMEL pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Adapun manfaat penelitiannya dalam aspek teoritis yaitu 1. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai tingkat performance PT Bank Mandiri Taspen KC Medan dengan menggunakan metode CAMEL. Kedua, memberikan pedoman dan sumber daya untuk pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut terkait. Untuk aspek praktisnya, dalam Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, yaitu sebagai bahan referensi dan sumber pengetahuan bagi kalangan akademik. Untuk PT Bank Mandiri Taspen KC Medan, yaitu sebagai bahan informasi bagi perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hal tentang performance keuangan bank, khususnya PT Bank Mandiri Taspen KC Medan. Dan untuk pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih luas tentang performance keuangan.
Baik, kita akan memasuki pada bagian landasan teori, pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana fungsi bank ada 3. Yang pertama, Agent of Trust, membangun kepercayaan. 2. Agents of Development, mobilisasi dana. 3. Agent of Service, yaitu memberikan pelayanan. Di mana kegiatan bank sebagai lembaga keuangan yang pertama, menghimpun dana atau uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan. 2. Menyalurkan dana ke masyarakat kembali. 3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang atau transfer, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota, clearing, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri atau yang disebut dengan inkasso. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan neraca dan perhitungan rugi laba serta segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya, antara lain laporan sumber dan penggunaan dana yang dikemukakan oleh Susanto pada tahun 2005. Karakteristik laporan keuangan yang pertama dapat dipahami, 2. Relevan, 3. Handal, 4. Dapat diperbandingkan. Tujuan dari analisis laporan keuangan yaitu untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada agar dapat diketahui dampak yang dapat mempengaruhi keberadaan perusahaan maupun kinerja perusahaan nantinya. Kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba yang dikemukakan oleh Sucipto pada tahun 2003. Di mana tujuan kinerja keuangan yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas, kedua, mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas, dan yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas. Rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan berarti. Dikemukakan oleh Harahap pada tahun 2007. Jenis-jenis rasio keuangan ada 3. Yang pertama, rasio likuiditas. 2. Rasio solvabilitas. Dan yang terakhir, rasio efisiensi usaha. Ukuran dalam mengukur aktivitas adalah A. Gross profit margin. B. Net profit margin. C. Gross yield on total asset. D. Net income on total asset. E. Rate of return on loan. Dan F. Interest margin on earning asset. Kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Nilai kredit penggolongan tingkat kesehatan bank. Nilai kredit pada angka 81 sampai 100 dengan predikat sehat, 66 sampai kurang 81 pada predikat cukup sehat, 51 sampai kurang dari 66 pada predikat kurang sehat, di bawah 51 pada predikat tidak sehat. Metode Camel. Faktor yang mempengaruhi kondisi dan perkembangan suatu bank ada 5. Yang pertama, faktor modal, kapital. 2. Faktor kualitas aktiva produktif. 3. Faktor manajemen. Keempat, faktor rentabilitas atau earning. Dan yang kelima, faktor likuiditas atau liquidity. Nah, unsur-unsur penilaian dalam analisis Camel yaitu kapital, aset, manajemen, earning, dan liquidity. Selanjutnya, untuk penelitian terdahulu pada penelitian ini ada 3, yaitu yang diteliti oleh Akasya Alwam Maulidia pada tahun 2018
dengan judul penelitian Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Sidoarjo dengan hasil penelitian selama 3 tahun terakhir pada tahun 2015 sampai tahun 2017 menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dicapai oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Sidoarjo berada pada predikat sehat. Lalu yang diteliti oleh Ahkam Mumtaz pada tahun 2017 dengan judul penelitian Analisis Kinerja Keuangan dengan menggunakan metode CAMEL. Dengan hasil penelitian, penilaian kinerja keuangan dan kaitannya dengan rasio CAMEL, bahwa kinerja keuangan yang dicapai oleh PT Bank Bukopin Tbk berada pada predikat sehat. Lalu yang terakhir, Ashabil Muhammad pada tahun 2016 dengan judul penelitian Analisis Laporan Keuangan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan pada PT BPR Puridana Artamas Sidoarjo dengan hasil penelitian tingkat kesehatan bank pada BPR Puridana Artamas Sidoarjo masuk kategori sehat. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu metode CAMEL dapat mengukur dan menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat diketahui bahwa bank tersebut sehat atau tidak. Nah, kita sudah memasuki pada bagian metode penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Nah, untuk lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan pada PT Bank Mandiri Taspen KC Medan, Jalan Gatot Subroto nomor 99 Kota Medan, Sumatera Utara pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022. Populasi dan sampel atau jenis sumber data. Jenis data ada dua, yaitu yang pertama data primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara. Dua, data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan tertulis pada perusahaan. Sumber datanya, sumber data yang digunakan peneliti yaitu diperoleh langsung dari PT Bank Mandiri Taspen KC Medan dengan dibantu pihak manajemen dan karyawan yang ada di dalam bank. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Rasio kapital, 2. Rasio aset, 3. Manajemen, dan yang keempat, rasio rentabilitas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu yang pertama penelitian kepustakaan, kedua penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang pertama, mengumpulkan data bank yaitu laporan keuangan bank. 2. Menganalisa laporan keuangan bank dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Merealisasikan penilaian performa dengan menggunakan metode CAMEL. Yang keempat, memberikan kesimpulan dan saran atas penelitian tersebut, apakah dengan menggunakan laporan keuangan bank dapat digunakan sebagai nilai performance bank. Sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.